I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13, saya sendiri, Jessica Divatika Sari, dan rekan saya, Muhammad Hafi Maulana, akan mempresentasikan tentang prosedur bantuan untuk mengatasi masalah kesehatan mental di lapangan, diagnosis dan proses terapi. Apa itu prosedur bantuan untuk mengatasi masalah kesehatan mental di lapangan? Prosedur bantuan untuk mengatasi kesehatan mental di lapangan mengacu pada serangkaian langkah atau tindakan yang diambil oleh praktisi kesehatan atau tim bantuan dalam menyediakan perawatan dan dukungan psikologis kepada individu yang mengalami masalah kesehatan mental dalam konteks situasi darurat, bencana alam, konflik, atau daerah terpencil. Prosedur bantuan ini melibatkan beberapa elemen penting, termasuk evaluasi dan diagnosis. Langkah pertama dalam prosedur bantuan adalah melakukan evaluasi dan diagnosis masalah kesehatan mental pada individu yang membutuhkan bantuan. Yang kedua, ada stabilisasi dan keamanan. Setelah diagnosis dilakukan, penting untuk menjaga keamanan dan stabilitas individu tersebut. Yang ketiga, ada perencanaan perawatan. Berdasarkan dan kebutuhan individu, perencanaan perawatan yang terperinci dan individual dilakukan. Yang keempat, ada implementasi terapi. Prosedur bantuan juga melibatkan pelaksanaan terapi sesuai dengan kebutuhan individu. Yang kelima, ada pemantauan dan evaluasi. Selama proses terapi, pemantauan dan evaluasi terus dilakukan untuk memantau kemajuan individu, mengevaluasi efektivitas terapi, dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Dan yang ke-6, ada kolaborasi tim dan rujukan. Dalam prosedur bantuan, kolaborasi dengan tim kesehatan dan pihak terkait lainnya sangat penting. Hal ini memungkinkan pertukaran informasi, koordinasi perawatan, dan rujukan ke spesialis atau layanan yang lebih lanjut jika diperlukan. Diagnosis adalah, menurut Barlow DH 1991, diagnosis merupakan proses penentuan penyebab penyakit dan mendeskripsikan proses penyembuhan yang cocok. Jenis penyakit dinyatakan dengan sebuah label, misalnya skizoid, dan label tersebut sudah menunjukkan implikasi penyembuhan. Untuk melakukan diagnosis memerlukan sebuah informasi sebagai berikut. Yang pertama, ada riwayat klinis. Yang kedua, ada hasil pemeriksaan fisik. Yang ketiga, ada hasil pengujian diagnostik. Yang keempat, ada hasil laboratorium. Dan yang kelima, ada pencitraan medis. Pencitraan medis di sini juga dikenal sebagai radiologi, digunakan untuk mendeteksi berbagai gejala dan kondisi termasuk tumor, kepadatan tulang, dan penyakit otak. Pencitraan medis sering digunakan untuk memeriksa perkembangan gejala atau untuk mendapatkan pemahaman visual. Terdiri dari dua kata, yaitu proses dan terapi. Pengertian proses sendiri adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Nah, sedangkan terapi sendiri adalah usaha untuk memulihkan kesehatan orang yang sedang sakit, pengobatan penyakit dan perawatan penyakit. Jadi proses terapi adalah rangkaian langkah atau tindakan yang dilakukan untuk mengobati, merawat, atau mengatasi masalah kesehatan, gangguan psikologi, atau kondisi lain yang mempengaruhi kesejahteraan seseorang. Proses terapi dapat berlangsung dalam jangka waktu yang bervariasi, tergantung dalam masalah yang dihadapi dan respons individu terhadap terapi. Penting untuk diingat bahwa setiap individu adalah unik dan proses terapi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik individu tersebut. Dan juga ada beberapa proses terapi yang terlibat dalam bidang kesehatan dan psikologi, seperti terapi bicara atau psikoterapi, terapi fisik, terapi okupasi, terapi obat-obatan, terapi alternatif dan komplementer, terapi perilaku kognitif, terapi gizi. Dan juga penting untuk dicatat bahwa ini hanya beberapa contoh proses terapi yang umum
Terdapat beberapa macam terapi yang lebih khusus dan bervariasi sesuai dengan kondisi atau masalah yang dihadapi oleh individu. Selanjutnya yakni implementasi diagnosis dan proses terapi. Implementasi diagnosis dan proses terapi dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa langkah dan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama yakni pencarian bantuan profesional. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami masalah kesehatan mental, langkah pertama adalah mencari bantuan profesional. Menghubungi tenaga kesehatan mental seperti psikolog, psikiater, atau konselor dapat membantu Anda dalam proses diagnosis dan terapi yang tepat. Selanjutnya yakni evaluasi dan diagnosis awal. Profesional kesehatan mental akan melakukan evaluasi awal untuk mengidentifikasi masalah kesehatan mental yang mungkin dialami. Hal ini melibatkan wawancara, pengumpulan riwayat kesehatan, dan penggunaan instrumen penilaian yang relevan. Selanjutnya ini keterlibatan dalam proses perawatan. Setelah diagnosis ditegakkan, penting untuk terlibat secara aktif dalam proses perawatan. Ini meliputi mengikuti rekomendasi profesional, menjaga keteraturan jadwal sesi terapi, dan mengambil tanggung jawab pribadi dalam mengelola kesehatan mental. Berikutnya yakni konsistensi dan kepatuhan. Konsistensi dalam mengikuti terapi dan menjaga kepatuhan terhadap rencana perawatan adalah kunci kesuksesan. Hal ini melibatkan hadir dalam sesi terapi secara teratur, mengambil obat-obatan yang diresepkan dengan tepat, dan menerapkan teknik atau strategi yang dipelajari dari terapi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yakni mengelola diri dan lingkungan. Selama proses terapi penting untuk mengelola diri sendiri dan lingkungan sekitar. Ini termasuk menjaga pola tidur yang sehat, mengadopsi gaya hidup yang seimbang, menghindari faktor pemicu yang negatif, dan mencari dukungan sosial yang positif. Yang selanjutnya yakni membangun teknik dan strategi yang dipelajari. Terapi sering melibatkan pembelajaran teknik dan strategi coping yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya teknik relaksasi, pemecahan masalah, atau latihan meditasi. Hal tersebut dapat membantu mengatasi stres dan mengelola emosi dengan lebih baik. Selanjutnya membangun dukungan sosial. Membangun dukungan sosial juga merupakan faktor penting dalam perawatan kesehatan mental, seperti menghubungi keluarga, teman, atau grup dukungan yang relevan. Hal tersebut dapat memberikan dukungan emosional, pengertian, dan motivasi dalam menghadapi masalah kesehatan mental. Yang terakhir yakni memantau dan mengevaluasi kemajuan selama proses terapi. Penting untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan yang dicapai, mengadakan refleksi secara berkala dengan profesional kesehatan mental, mengukur perubahan dalam gejala atau pola pikir, serta mencatat perubahan positif yang terjadi dapat membantu memastikan efektivitas terapi. Dan berikut adalah beberapa contoh implementasi diagnosis dan proses terapi di kehidupan sehari-hari. Yang pertama yakni keperawatan keluarga. Perawatan keluarga dapat diterapkan dengan memberikan kesehatan secara holistik, mulai dari pengkajian, diagnosis, intervensi, implementasi hingga evaluasi pada anggota keluarga yang membutuhkan. Terapi kognitif perilaku. Terapi kognitif perilaku atau yang bisa disebut dengan kognitif behavioral terapi dapat membantu seseorang dalam mengatasi masalah kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan makan. Yang ketiga yakni terapi modalitas. Dalam keperawatan jiwa dapat membantu meningkatkan keterampilan hubungan sosial yang akan membantu pasien dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yakni keperawatan jiwa. Keperawatan jiwa dapat diterapkan dalam memberikan asuhan pada pasien dengan masalah kesehatan mental, seperti dengan menerapkan paradigma keperawatan jiwa dalam memberikan asuhan. Dan dalam keperawatan jiwa, keluarga sangat dibutuhkan untuk membantu dalam meningkatkan keterampilan dalam hal berhubungan sosial pasien yang akan sangat membantu pasien dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga juga dapat berkolaborasi dengan tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan keperawatan dan perhatian ekstra terhadap pasien, seperti dalam menerapkan paradigma keperawatan jiwa dalam memberikan asuhan. Buat kalian yang merasa depresi, tenang saja, presentasi kami sudah selesai sampai di sini. Terima kasih. Sekian dari kami kelompok 13. Bila ada salah kata atau kurang paham, mohon dimaklumi, soalnya sama-sama belajar ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.